Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Presiden datang membawa visi, tentu untuk rakyat, bukan diri sendiri. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Glenn Rafael Donilo Kantata Ginting dengan NIM 169250229 dari kelompok 2 kelas 28 TTKI dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tri Sulistianing Tias M.Hum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas pembakaran sampah rumah tangga di kawasan Jalan Kampung Gelis, Kabupaten Sumedang. Saat ini, isu lingkungan menjadi perhatian dunia, terutama terkait peningkatan gas rumah kaca seperti CO2 yang memicu pemanasan global. Di lokasi penelitian kami, yaitu Jalan Kampung Gelis, masyarakat masih menganggap bahwa pembakaran terbuka sebagai solusi paling praktis dan paling cepat untuk memusnahkan sampah. Padahal, kegiatan ini dapat menghasilkan zat berbahaya yaitu CO2 dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan gas rumah kaca. Penelitian ini berfokus pada tiga hal utama. Yang pertama, apa dampak emisi CO2 bagi warga setempat? Yang kedua, apa saja jenis sampah yang dibakar? Dan yang ketiga, bagaimana estimasi jumlah sampah, jumlah emisi yang dihasilkan dari aktivitas rutin tersebut? Tentunya dalam melakukan penelitian ini, kami mempunyai beberapa metodologi penelitian, yaitu studi pustaka dan survei wawancara. Kami menggunakan metode gabungan. Data sekunder mengenai sampah per kapita perharinya diperoleh melalui studi pustaka, sementara itu data primer seperti frekuensi pembakaran dan jumlah pelaku diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat Kampung Gelis. Tentunya kami juga menggunakan beberapa landasan teori. Yang pertama, terkait dengan klasifikasi sampah. Sampah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup dan dapat terurai secara alami atau biodegradable. Dan yang kedua adalah sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat terurai secara alami. Dan yang ketiga adalah sampah B3, sampah bahan beracun berbahaya. Kemudian, emisi CO2. Emisi CO2 merupakan peristiwa pelepasan CO2 ke atmosfer kita. Selanjutnya, pembentukan CO2, yang dimana pembentukan CO2 merupakan produk utama dari reaksi senyawa antara senyawa karbon dan juga oksigen. Ini merupakan reaksi utama dalam pembakaran. Selanjutnya, massa sampah. Massa sampah kami peroleh melalui studi pustaka, dan kami peroleh bahwa masyarakat Jawa Barat diperkirakan menghasilkan sekitar 0,7 kg sampah per kapita setiap harinya. Selanjutnya, perhitungan emisi CO2. Perhitungan emisi CO2 bergantung pada jumlah sampah per hari yang terbakar dalam kondisi pembakaran terbuka. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan salah satu warga Kampung Gelis, mayoritas sampah yang dibakar di lokasi adalah sampah organik seperti sisa makanan dan anorganik seperti kertas dan juga plastik. Perlu diketahui bahwa material seperti ini, seperti plastik dan kertas, mengandung karbon yang sangat tinggi sehingga akan menghasilkan emisi CO2 yang sangat tinggi juga saat dibakar. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis data dan perhitungan emisi. Emisi setiap minggunya dapat kita peroleh dengan mengalihkan jumlah warga yang melakukan pembakaran, frekuensi pembakaran setiap minggu, massa sampah per pembakaran, burning factor, dan faktor emisi. Melalui wawancara yang kami lakukan, sampah yang dibakar kurang lebih 3 hingga 5 kg setiap kali pembakaran. Jadi, dengan demikian kita dapat memperoleh emisi setiap minggunya sekitar 20.088 gram CO2 per minggu hingga 33.480 gram CO2 per minggu. Dan jika kita totalkan dalam setahun, massa sampah yang dibakar mencapai 1.877 kilogram atau setara dengan 1,8 ton. Dan dengan demikian, emisi tahunan dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan yang sama. Kita memperoleh 1.300.000
396.488 gram CO2 setiap tahunnya. Ini merupakan jumlah yang sangat besar, kurang lebih 1,4 ton CO2 dilepaskan setiap minggunya di Jalan Kampung Gelis. Ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi dunia maupun bagi masyarakat lokal Kampung Gelis. Yang dampak yang ditimbulkan yang dapat kita rasakan secara langsung adalah peningkatan suhu. Melalui proses pembakaran, CO2 dilepaskan ke atmosfer dan akan bergabung di gas rumah kaca, sehingga ini akan menahan panas yang terlalu banyak di bumi, sehingga 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 meningkatkan suhu rata-rata di bumi. Kemudian, ini juga berdampak langsung pada risiko kesehatan, di mana asap akan memberikan dampak yang tidak baik bagi pernapasan kita, sehingga pembakaran sampah dapat meningkatkan risiko kesehatan. Kemudian, cuaca ekstrim juga akan dapat kita amati secara langsung. Ini dikarenakan siklus hidrologis yang sudah terganggu, sehingga mengakibatkan cuaca ekstrim dan dapat membawa bencana bagi kita. Ini adalah dampak yang sangat serius sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk menanggulangi ini. Aktivitas pembakaran sampah di Jalan Kampung Gulis terbukti memberikan kontribusi terhadap emisi karbon di tingkat lokal. Kita memperoleh bahwa kurang lebih 1,9 ton dilepaskan setiap tahunnya dari Jalan Kampung Gelis, bagaimana dengan daerah-daerah lainnya yang mungkin membakar lebih banyak sampah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya edukasi mengenai pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan secara terus-menerus. Tentunya penelitian ini juga diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-11 yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-13 yaitu penanganan perubahan iklim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Dan kami berharap makalah yang telah kami buat dapat dibaca dan dapat memberikan kebermanfaatan bagi siapapun yang membacanya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.